Dulu saya nggak punya apa-apa ya, nggak punya beras. Saya pernah ngasih makanan sepertinya makhluk Allah yang berupa semut, saya kasih makanan. Alurnya, kesananya mungkin Allah menakdirkan yang tadinya tidak punya beras jadi punya beras, ada yang ngasih. Itu mungkin wasilah kita kasih makanan kepada binatang, yaitu semut. Oh, berarti tiba-tiba Abah mendapat rezeki yang tidak terduga. Dan selain dari itu, pengalaman di sini sering diganggu apa, bahkan kan ini di tengah hutan. Ya, kalau suara-suara dengar itu, tapi saya nggak lari, itu sudah biasa. Mungkin makhluk Allah ingin menggoda entah apa itu. Jadi saya diam aja selama di sini. Tapi ya nggak, saya tenang saja, saya pasrah menghadapi bunyi-bunyi suara makhluk itu. Jadi untuk menuju kediamannya beliau, kita harus melewati jalan seperti ini. Jadi sebetulnya untuk kendaraan sih bisa, cuman sengaja saya melakukan perjalanan dari sini biar kita bisa lihat sekelilingnya. Tuh, ini benar-benar berada di tengah hutan. Sebetulnya bangunannya udah kelihatan dari sini tuh. Bangunannya udah kelihatan dari sini tuh, ada beberapa tuh. Cuman ini bisa disebut yang nunggunya satu orang, yaitu yang sudah tadi saya sebutkan, mantan PNS yang udah bosan dengan keramaian dan beliau memilih tinggal di tempat ini. Dan ternyata setelah kita gali informasi kembali, ini bisa dibilang majelis ya. Jadi beliau itu tinggalnya di majelis yang ada di tengah hutan. Nah, jadi kita akan tanya kenapa beliau lebih memilih tinggal di majelis, tidak kumpul sama keluarganya, dan kita akan nanti akan bincang-bincang sampai akhir ya. Jadi teman-teman semua harus lihat video ini sampai akhir biar kita bisa ambil pembelajarannya juga kenapa beliau lebih memilih tinggal di majelis atau yang benar-benar tempatnya ini lokasinya berada di tengah hutan, teman-teman. Masya Allah. Tuh, jadi akses ke desa atau ke keramaian ini jalannya seperti ini, teman-teman. Jadi belum hot mic ya. Nah, cuman ya bisa dilewati oleh kendaraan 4 atau kendaraan roda 4 atau roda 2. Masya Allah. Dan ini udah mulai kelihatan dari sini, teman-teman. Masya Allah. Jadi video ini dulunya seorang guru ya, guru PNS yang di masa-masa tuanya beliau ini tinggalnya di sini, di majelis ini. Dan lokasi majelisnya ini real berada di tengah hutan. Jadi mungkin orang-orang yang berkunjung ke sini kebanyakan orang-orang dari jauh ya, yang tidak bisa dijangkau oleh jalan kaki, jadi harus tetap pakai kendaraan. Ini bangunannya udah mulai kelihatan, jadi serba kayu ya. Dan ini mungkin tempat singgah posnya ya, ada namanya luar biasa ya, bangunan di tengah hutan seperti ini. Dan ini mungkin yang dibilang majelisnya seperti ini. Mudah-mudahan narasumbernya ada. Setelah sebelumnya kita sudah teleponan terlebih dahulu, tapi mudah-mudahan ini nggak ada halangan ya. Masya Allah, ini bangunnya masih tradisional ya, masih menggunakan bilik bambu. Jadi kalau dilihat dari keadaannya ini memang cocok banget untuk menenangkan pikiran supaya ya jauh dari hiruk pikuk atau kebisingan ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini suasananya masih asri ya, bangunannya juga masih masih tradisional. Oh, alhamdulillah, ini siapanya ada. Jadi ini 2 lantai ya yang golnya ini. Assalamualaikum, Mbah. Aduh, alhamdulillah. Yes, abdi kalur, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak banget ya, Mbah, ini adem. Abah, damang, Mbah. Abah, abdi teh hayang silaturahmi, pengen silaturahmi sama teman-teman
Dan ini katanya Abah yang nemuin, Bah. Sambil nunggu teman-teman, boleh izin lihat sekeliling, Bah? Ya udah, Bah. Terima kasih. Kita sambil tunggu teman-teman, saya pengen lihat dulu ya, Bah. Banyak pengalaman yang dulu itu suka lah banyak dalam itu ingin sekarang udah pasrah kepada Allah lah. Seolah-olah tidak seperti dulu lah, ada perubahan sedikit-sedikit dalam mengolah hati. Dulu nggak seperti itu, sekarang bisa mengolah hati. Yang ini tidak bisa, jadi tidak boleh diucapkan. Sekarang sedikit-sedikit tidak diucapkan. Apa sih pengalaman Abah selama tinggal di sini kalau secara mistisnya gitu? Ya kalau suka ada yang beleduk gitu, tapi saya nggak, biarin aja lah. Itu mungkin apa sih? Oh, ada suara doang. Nah, ada suara berbunyi, saya nggak diapain aja. Itu mungkin suara apa? Yang saya dengar lagi, Bah, katanya Abah ini dapat pusaka warisan dari Kuncen, bener, Bah? Iya. Nah, itu pusaka apa, Bah? Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana beliau ini merupakan mantan PNS. Jadi beliau ini sangat begitu pemberani sekali, tinggal di tengah hutan sendirian, bisa disebut juga dengan pengurus dari bangunan masjid ini. Dan beliau juga mungkin sepertinya yang saya lihat mungkin sudah bosan dengan kehidupan kota ya, makanya beliau lebih mengasingkan diri, lebih memilih tinggal di tengah hutan. Mungkin sebelum kita mengobrol lebih panjang lebar lagi, saya pengen menanyakan kabar dan nama terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum Abah. Salam. Kalau boleh tahu sama Abah siapa ini, Bah? Edi. Abah Edi. Abah Edi, kabarnya sehat, Bah? Alhamdulillah. Jadi menurut Abah Edi ini merupakan mantan PNS, bener, Bah? PNS dari guru atau apa? Guru apa? SD. Oh, guru SD. Lebih tepatnya lagi di Kuningan ya, Bah ya? Iya. Jangan disebutin desanya. Iya. Nah, Bah, kalau boleh tahu Abah di sini sudah berapa lama, Bah? Baru 7 bulan jalan. 7 bulan. Wow, udah lama juga berarti ya. Mungkin kalau udah lama di tengah hutan seperti ini, pastinya beliau juga sering mengalami hal-hal yang sangat begitu dinalar manusia. Namun sebelum kita ngobrol ke alur cerita tadi, saya kepengen menanyakan untuk aktivitas sehari-hari. Kalau untuk aktivitas sehari-hari itu ngapain aja di sini, Bah? Ya, pergi ke kebun itu. Ke kebun, berarti ngurus kebun. Apakah ini milik Abah sendiri? Ini milik Pak Kiai. Oh, milik Pak Kiai. Berarti Abah di sini Mengurus saja. hanya mengurus saja. Nah, itu alasan Abah memilih tinggal di sini sendirian. Itu kenapa, Bah? Menenangkan diri lah. Dari keramaian banyak orang. Bosan gitu ya berarti hidup di kota. Terus mungkin dulu setiap hari bertemu dengan guru-guru, dengan murid-murid ya. Bosan. Jadi Abah pengen menyendiri. Pengen bertemunya dengan alam liar, mungkin dengan binatang, dengan makhluk-makhluk astral gitu, Wah. Saking bosannya mungkin. Untuk keseharian berarti ngurus kebun. Iya. Itu berarti ngurus kebun itu nanam apa di sininya, Bah? Atau nanam itu kapol, nanam sereh. Kapol, Ya. sereh, Kopi. oh kopi termasuk ini berarti. Iya. Nah, kalau untuk lahan dari majelis ini tersendiri, ini berapa hektar luasnya, Bang? 80 bata kurang. 80 bata. Ada yang di luar ada. Yang di luar ini merupakan dari Ya, bagian. tetangga tanah. Oh, bukan dari bagian ini. Bukan. Kalau sebelah sana, Pak? Ya sama itu tetangga.
Oh berarti kalau bagian majelis mah ke sana berarti. Yang ada kandang kambing tadi. Iya. Kalau kambingnya punya siapa? Ini itu yang punya lokasi ini. Oh yang punya ini. Iya. Nah, begini Bah, mungkin Abah selain menenangkan pikiran di sini ya Bah ya. Nah, mungkin Abah bisa sedikit jelaskan apa sih sebetulnya yang Abah cari selain menenangkan pikiran. Terus yang kedua, Abah apa yang Abah dapat dari sekian lama telah tinggal di majelis ini? Mungkin bisa buat inspirasi juga. Nah, mungkin Abah bisa terangkan sedikit gitu. Ya banyak pengalaman yang dulu itu suka lah banyak dalam hal itu ingin sekarang udah pasrah kepada Allah lah, seolah-olah tidak seperti dulu lah, ada perubahan sedikit-sedikit dalam mengolah hati itu. Dulu nggak seperti itu, sekarang bisa mengolah hati. Yang ini tidak boleh diucapkan, sekarang sedikit-sedikit tidak diucapkan gitu. Yang biasanya bicara sembarangan, saya hati-hati sekarang. Berbicara itu hanya itu yang dapat pengalaman di sini itu. Biasanya langsung marah. Sekarang enggak marah, itu diam. Kalau ada kata-kata orang itu yang berbicara ke sini. Langsung marah abahnya dulu gitu. Kalau sekarang enggak. Berarti sekarang mah udah bisa meredam semuanya. Ya, tuh. Selama tinggal di sini. Ya. Mendapat barokah karomahnya mungkin ya. Iya betul. Jati diri mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, kalau gini Bah, ini kan Abah ini kan yang tadi bisa lebih bisa mengendalikan hati. Iya. Nah, ini kan berarti Abah meninggalkan yang di rumah juga. Nah, mohon maaf. Jadi kalau ini udah ada izinkah? Apakah misalkan istri dan anak mengizinkan? Terus misalkan yang disampaikan ke istri itu misinya seperti apa gitu? Sekarang nggak punya istri saja. Kalau anak sih punya. Oh. Anak juga bicara, bapak mau apa di sini? Menenangkan diri di samping itu ingin mengolah hati. Ya kalau bapak punya niat yang baik untuk kedepannya ya silahkan aja, kata anak itu. Oh, kalau istri mama udah nggak ada gitu maksudnya? Istri itu sudah pisah. Oh, Iya. bisa. Oh, Intinya nggak ada gitu ya. Intinya nggak ada. Iya. Oh, berarti anak juga sempat menawarkan untuk tinggal bersama. Iya. Oh, cuman Abah lebih memilih di sini karena mungkin intinya nggak mau yang kena keramaian. Iya. Tapi sesekali anak suka nengok sini. Iya, sebulan sekali itu. Oh, Kesini. alhamdulillah. Tiap bulan ke sini. Ya karena ini jauh dari kampung juga, di tengah hutan. Mungkin takut juga kalau anak itu ada berapa Bah? Anak itu 2, cucu 2, udah. Oh anak ada 2. Iya. Yang satu udah nikah. Iya. Yang satu masih sekolah, kuliah di kesehatan. Anaknya laki-laki atau Perempuan semua. Wow, pasti cantik-cantik ini. Pasti. Abahnya juga katanya kayaknya waktu mudanya ini Ganteng. ganteng playboy kayaknya. Bisa menebak gitu Bang ya. Atau bisa lagi sama Abah kayaknya. Kayaknya udah pernah lihat anaknya ya. Nah, begini Bah, ini kan mohon maaf sekali ya, mungkin kan saya juga mewakili pertanyaan dari netizen. Nah, ini kan Abah tinggal di sini kan kalau yang saya lihat sekarang kan Abah sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk mohon maaf makan, keseharian kan mungkin memerlukan biaya operasional juga. Iya. Apakah itu ada yang membiayainya kah? Misalkan apakah Abah punya penghasilan yang ngalir tiap bulan atau gimana? Iya, ada ya tiap bulan gitu. Sekarang ada yang ngasih, ada yang enggak. Ya, tiap bulan. Kalau Abah sih punya pensiunan ya berarti Iya, ya? iya. Oh iya. Jadi makanya kalau udah keuangannya udah stabil kayak gini mau mengasingkan juga enak sih sebetulnya. Nggak mikiran ekonomi. Nggak mikiran ekonomi, tinggal nenangin, fokus ibadah ya Bah, Iya, seperti iya, itu. Beda dengan saya kalau mau mengasingkan kayak gini. Anak saya jajannya dari mana? Istri saya makanya dari mana? Kamu malah curhat ya Bang? Nah Bah, mungkin saya agak sedikit beralih ke pertanyaan mistis. Nah Bah, ini ya yang saya lihat dari saya mulai tadi perjalanan, saya tuh melewati hutan-hutan belantara aja. Iya. Dan ini jalannya juga belum hot mix. Nah selama Abah tinggal di sini, ini kan ada 3 bangunan Bah. Mungkin kan kalau malam cempling atau misalkan sunyi ya. Iya. Apa sih pengalaman Abah selama tinggal di sini kalau secara mistisnya gitu? Ya kalau suami istri
suka ada yang beleduk gitu, tapi saya nggak, biarin aja lah. Itu mungkin apa sih? Oh, ada suara doang. Ya, ada suara berbunyi, saya nggak diapain, pin aja karena itu mungkin suara apa nggak diliatin. Jadi tapi ada aja makhluk astral mah gitu. Selain suara itu, kalau ada yang berwujud nggak, misalkan ada apa gitu yang menyerupai ke Abah gitu? Ada ular itu, paling ular itu di pohon kopi di pinggir itu. Oh, ada ular. Ya ular. Tapi itu turun lagi dia. Ularnya ular Udah masuk, ya. Ular asli apa? Ular biasa itu. Oh, ular biasa, bukan siluman gitu ya, Bah? Bukan ular siluman, ular biasa. Nah, yang saya dengar lagi, Bah, katanya Abah ini dapat pusaka warisan dari Kuncen, bener, Bah? Iya. Nah, itu pusaka apa, Bah? Keris. Maksudnya buat apa gitu? Apakah Abah nantinya akan menggantikan posisi Kuncen? Enggak itu. Oh, enggak. Kata itu dari mbahnya, harus diserahkan kepada saya. Oh, ada wangsit harus Ya, ada dititipin wangsit ke dari Abah. Kuncen. Kuncennya dari mbah itu, simpan aja di saya. Gitu. Tapi maksudnya nggak bertuah kah? Apa misalkan bertuah cuman Abah nggak hiraukan atau gimana, Bah, itu? Ya hanya disimpan aja saja, enggak. Oh, nggak dipakai gitu? Enggak. Takutnya takut pakai kayu bakar itu enggak ya? Enggak. Ya karena kan memang Abah maksud dan tujuannya mungkin makanya tinggal di tengah hutan sendirian. Intinya mungkin pertama pengen mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala ya, Bah. Ya. Agar kita itu bisa menyaring hal-hal yang apa itu yang kalau jahat itu positif atau negatif? Negatif. Mungkin hal-hal yang tentunya melihat perempuan, wow, seksi. Jadinya kan itu sebuah maksiat ya, Bah ya, meskipun kita hanya melihat saja. Jadi selama Abah tinggal di hutan, mungkin tidak ada wanita, tidak ada yang namanya tetangga, kita tidak pernah cakcok dengan tetangga, tidak pernah ngomongin orang. Jadi bisa dibilang hati itu di sini bersih ya, Bah. Insya Allah. Bersih. Karena berarti Abah kalau malam zikir di sini. Ya. Berarti bersih hatinya kalau di sini. Dan Mungkin kalau di sini hanya khusus Abah aja yang boleh di sini atau orang lain juga boleh di sini, Bah? Riado di sini. Ada yang riadoh tiap malam Selasa dan ada riadoh tiap malam. Itu dibiasakan jam 12 mulai, beres jam 1. Kadang dimulai jam 11, beres jam setengah 1. Itu riado apa maksudnya, Bah? Riadoh sholawat. Oh, banyak kan? Kadang itu ada 6 orang. Kalau malam Selasa itu ada 14 orang, ada 10 orang. Kalau satu minggu tiap malam Selasa. Tapi nggak nginep. Enggak, pulang itu. Pulang. Pulang ke rumah. Kalau yang tiap malamnya itu hanya ada 4 orang, 5 orang, ada 6 orang itu. Oh, rutinan Sholawat ya, Pak yang ya. rutinan tiap malam. berarti kegiatannya full malam nggak siang berarti ya? Iya. Berarti malam setiap malam ada kegiatan nggak? Apakah ada liburnya gitu? Enggak ada. Oh, Itu yang terus tiap malam ada aja. Ya, tiap malam ada. Itu paling Kecuali baik. kalau yang tidak hadir semua, mungkin halangan semua enggak. Kadang berjalan 2 orang pun. Oh, Tetap berjalan. Tetap berjalan kalau 2 orang. Kalau 1 orang enggak berjalan. Kalau satu orang berarti Abah aja Iya. berarti. Kalau satu orang kan mungkin Abahnya tadi wirid. Berarti yang menetap di sini cuma Abah doang, Iya. yang benar-benar ingin mengasingkan diri gitu ya. Iya, iya. Jadi yang lainnya pulang ke rumah Pulang. masing-masing. Kalau paling banyak ini yang riado itu berapa orang, Mbak, di sini? Yang riadoh per malam itu banyak, paling 7 orang itu. Yang kalau tiap malam. Kalau yang 1 mingguan sekali malam Selasa itu kadang ada 18 orang, kadang ada banyak 15 juga ya, orang. Wow. Enggak tentu itu, ada halangannya. Ini tempatnya kayak model padepokan gitu ya, Pak? Iya, betul. Apakah ada pelajaran lain selain riado, Pak? Enggak ada itu. Kayak model kebatinan apa? Nggak ada. Oh, enggak ada ya. Kalau yang mistis mangga gitu ya. Enggak ada. Ini khusus full majelis zikir. Iya, ya. Majelis zikir ya, Pak ya. Nah, Bah, ini kan mungkin selain kegiatan riadoh yang tadi, nah berarti yang lain mah kan pada pulang. Pulang. Nah, Abah sendiri, mohon maaf, berarti kalau untuk operasional dari gaji juga, dari gaji pensiun, Iya. sama yang mungkin suka ada yang ngasih. Iya, iya. Oh, nah bila mana gini, Mbak, nanti ya ada yang nonton, pengen dong misalkan yang ikutan ke sini, boleh nggak itu? Misalkan ada dari orang luar nih, Iya. dari luar Kuningan,
pengen nenangin pikiran juga sama kayak abah di sini Riadoh gitu. Riadoh nemenin abah lah, itu boleh nggak kira-kira? Boleh. Oh boleh. Kalau nemenin Mas enggak sih, riadoh bahasanya. Kalau riadoh ya. Enggak, maksudnya yang saya tanyakan yang ingin ikut apa? Riadoh. Bukan riadoh, mengasingkan tirakat lah gitu. Iya. Itu namanya riadoh. Iya. Oh riadoh. Riadoh namanya, Bang. Kan kebanyakan orang yang pusing pengen. Tirakat ya kayak abah gini. Oh riadoh itu namanya. Riadoh Iya. namanya. Boleh berarti. Iya. Berarti nanti tinggalnya bersama abah. Ya. Hmm. Dulu juga ada itu yang dari Gardu, ada yang dari Bandung. Pulang itu dia tidak betah gitu. Oh, dari Bandung ada. Ada. Itu dari Bandung pulang. Yang dari Gardu juga pulang. Enggak lama itu. Mungkin nggak betah atau apa. Dari Bandung tahu dari mana Pak alamat ini, Pak? Dia nyasar itu ketika jalan-jalan dia Oh. menemui seseorang bisa dari sini, diam di sini sementara. Lama-kelamaan nggak betah mungkin pulang lagi ke Bandung. Berapa hari di sini? 4 bulan atau 2 bulan itu. Oh, berarti udah lama. bulan. Iya. Lumayan lama berarti ya. Nah, terus umpamanya, Bah, kalau ada penonton kita misalkan mau ngasih gitu sedikit rezekinya menyisikan buat dana majelis gitu buat tadi yang sholawatan, Iya. kan pastinya butuh ngopi Iya. gitu, butuh apa. Abah juga mungkin di sini butuh kopi, butuh untuk makan sehari-hari ya, Bah ya. Iya. Itu gimana, Bah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Kalau riadoh malam sholatan itu banyak yang bawa makanan. Itu ada yang kopi, ada yang jamuan, goreng pisang atau goreng comro, itu makanan-makanan ringan. Ya mungkin untuk teman-teman yang mau ngasih Ya. silakan. Iya. Ini berhubungan dengan akhirat berarti ya? Iya, iya. Dengan akhirat, apalagi ini sebuah majelis teman-teman, kita ngasihnya untuk orang-orang yang bersolawat, sedang beriadoh, tirakat seperti Abah ini. Wah, pastinya rezekinya pasti berlipat-lipat ganda, bukan 100 lipat lagi, ini berjuta-juta lipat lagi. Beda kita dengan ngasih ke perempuan yang di pinggir jalan, itu beda lagi urusannya. Kalau ini kan majelis rumah Allah, Masya Allah pastinya. Dan ini Bah, saya pengen tahu sebetulnya ini pesantren atau apa, Bah? Ini masjid tadi untuk pesantren tapi tidak, santrinya nggak ada. Tadinya buat pesantren, Cuman santrinya nggak ada. cuman santrinya belum ada. Tadinya awal nama awal wakaf untuk masjid. Ya terus yang menerimanya ya dimakmurkan, ya dipakai untuk sholat saja. Cuman Pertamanya, berhubung lahannya luas, ya. dijadikan sebuah bangunan majelis. Ya. Ya mungkin kan ini udah di video sama kita. Misalkan ada yang mau nyantri di sini, kira-kira dibolehin nggak, Bah? Mau nyantri misalkan? Boleh-boleh saja. Nggak ada larangan berarti ya, Bah? Nggak ada. Kalau tentang masalah agama bebas-bebas saja, yang penting tadi adab itu harus tetap dijaga. Iya. Seperti tulisan di sana. Apa itu tulisannya, Bah? Gelap ya. Harap Harap apa? mi HP karena diri Mihapeken karena diri, berarti artinya nitip menjaga, nitip awak. awak Nitip. kak dia meureun gitu. Tadi kan Abah sudah bilang ya. Tadi katanya Abah sering melihat, bukan melihat ya, sering dengar sosok-sosok suara. Itu yang jeduk-jeduk itu mentungin bilik ini atau suara petasan atau apa, Bang? Itu ada yang di belakang itu dekat kandang mbek. Entah itu kambing yang, entah itu suara apa. Jadi bisa juga makhluk lain yang ingin hadir. Itu beleduk-beleduknya Iya. kencang kayak bom. Enggak, itu kadang balong itu bersuara air ke atas. Oh, biasanya kuntilanak sih ya. Biasanya yang suka mainin Air. balong. Apalagi ada ikannya tadi ya, Bang. Iya. Tapi kalau melihat sosok secara langsung itu belum pernah. Belum, hanya lihat ular itu ular biasa aja. Ularnya sebesar apa, Bang? Ya, paling sebesar itu gagang arit ya. Tapi sering ada gitu ular itu. Ada kalau siang juga kalau ada, kalau kadang ada. Kalau sekarang ada nggak, Bang? Tapi nggak masuk sekarang. Nggak ada sekarang mah. Udah terlihat Tapi- sama Abah.
Oh berarti ular gaib. Mm-mm. Makanya terlihat sama Abah dari sini juga. Nah kalau untuk masalah makan Bah, ini yang masak siapa? Apakah ada juru masaknya? Nggak ada, saya sendiri. Wow, Masya Allah. Masak sendiri. Masak sendiri, nyuci sendiri, Iya. terus ngurus sendiri, tidur sendiri. Jadi pokoknya serba sendiri kalau di sini ya Bah ya. Iya, iya. Sebetulnya asik sih, enak. Kita jauh dari tetangga, kita jauh dari dosa. Akan tetapi ya itu, kita harus kuat mental. Kuat mentalnya apa teman-teman? Ada suara beduk-beduk seperti itu, kalau saya langsung kabur. Ada suara yang mainan air, ada suara rintihan-rintihan mungkin ya Pak ya. Asli saya mah langsung kabur. Dalam jangka 1 detik itu langsung pulang saya. Nggak ada toleransi. Nah, Abah gini, Bah. Saya masih tertarik dengan tadi Abah yang bisa mengendalikan hati, mungkin karena sering lamanya di sini. Nah, contoh real aja gini, Bah. Apakah cara Abah untuk mengendalikan hatinya itu, contoh kan gini, kalau orang-orang zaman sekarang kan pengen duniawi, pengen kaya, pengen uang. Nah, pola apa yang Abah terapkan untuk bisa mengendalikan hati seperti itu? Mungkin kita juga yang nonton pengen seperti itu, biar nanti kan kalau yang namanya hati yang tidak bisa dikenalkan berarti kan menjunjung atau mengelajur nafsu itu bahasa Indonesia sih. Masih menjunjung tinggi. Bukan menjunjung tinggi, menguasai. biar kita tidak dikuasai nafsu. Pada intinya seperti itu. Gimana caranya Abah itu yang tadi Abah sebutkan itu? Oh iya. Biasanya itu kalau dulu saya dalam hati itu selalu menggebu-gebu terhadap dunia itu. Pengen kaya Kalau gitu. sekarang, ya. Tapi kalau sekarang saya olah hati, kalau dunia sudah, kalau kita jauh kepada dunia, dunia ngejar kita. Dalam artian mau minta pun, saya pernah minta kepada Allah, tidak punya apa-apa, saya beras tidak ada, minta kepada Allah. Itu praktek di sininya. Kalau tidak punya uang, minta kepada Allah, saya ada yang ngasih. Uang tinggal sedikit lagi, praktek di sini ya. Nah, sudah saya enggak dipikiran untuk besok, untuk malam, untuk beli anu, saya enggak pikiran. Ternyata ngasih sedikit, imbalannya beberapa hari langsung ada yang ngasih. Itu pengalaman itu. Jadi istilah nama, kalau mau makanan ingin habis semua, itu pikiran sekarang. Terus kalau punya makanan tidak ingin oleh sendiri, kasih sama orang. Apalagi itu semut itu perlu dikasih makanan. Beda lagi ngasih kambing dengan ayam, itu mah ampun kepada yang diurus. Tapi kalau semut, cak itu kasih makanan, itu selalu mendoakan. Jadi yang tadinya saya nggak bisa seperti itu. Jadi istilah nama menggobu nafsu, yang ingin serakah itu selalu ada. Kalau sekarang pasrah saja. Punya enggak punya, kita ikhlas. Dengan keikhlasan itu sehingga timbul tidak rasa ingin kaya lah pun kaya mah. Hanya kaya terbatas itulah. Kalau butuh sih butuh itu. Jadi pada intinya Abah menjalankan tirakat atau apa, mengasih riadoh di sini itu, yang tadi saya tangkap, kita jangan memikirkan dunia. Ya. Kalaupun ada keinginan yang mendesak, kita cukup minta sama Allah. Ya. Cuman langsung dikabul sana. Cuman mungkin harus ikhlas ya Bang. Ya. Terus yang Abah lakukan setiap hari sampai saat ini, ngasih makan semut, ngasih makan cicak, mereka itu mendoakan Abah berarti? Insya Allah. Berarti Abah suka ngobrol sama semut juga? Enggak. Hanya cerita. Kalau seseorang menolong ya tentu juga itu sekali. Ya, itu semut juga menolong. Oh berarti Abah waktu itu nggak punya beras sama sekali? Ya pernah. Cuma Abah ada makanan sedikit, Abah ngasih makan semut sama cicak. Iya, Pak. Tiba-tiba ada rezeki yang tidak terduga. Bisa. Wow, sebuah mukjizat juga berarti ya. Mantap, sebuah mukjizat. Jadi mungkin ini sebagai pengalaman juga untuk teman-teman mungkin yang lagi merasa Pusing gitu ya. pusing, terlilit hutang, pahit. Mungkin ada inisiatif
ngasih makan semut. Jadi semut jangan disiram pakai solar atau dibakar ya, Pak. Iya. Soalnya menurut saya pernah mendengar jangan pernah membunuh semut ya, Pak ya. Soalnya semut itu sambil jalan itu sambil berzikir. Iya. Itu selalu silaturahmi itu. Selalu silaturahmi. Kelihatannya semut itu beradu itu silaturahmi. Selalu menolong. Kalau makanan itu digotong bersama, Pak. Kalau semut itu. Selalu kompak berarti ya. Ini sebagai pelajaran juga. Kita belajar dari semut mungkin itu. Untuk teman-teman mungkin boleh dilihat tuh semut kalau lagi lewat pasti selalu salaman, tangannya selalu salaman, membawa makanan tadi apa yang dikatakan apa? Bergotong royong meskipun semutnya kecil, makanannya besar tapi bisa diangkat ya, Pak. Iya. Itu dengan gotong royong. Itu kita bisa belajar dari semut. Ya mungkin cukup sekian teman-teman pembelajaran kita tentang pengalaman hidup Abah. Siapa tadi, Pak? Abah Edi. Abah Edi di tengah hutan. Jadi beliau itu belajar untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosinya, mengendalikan mungkin pikiran-pikiran yang serakah, ingin menjadi mungkin miliarder, ingin banyak uang. Dengan setelahnya beliau beriadoh di sini, jadi beliau sudah menguasai semuanya ya, Pak ya, sudah dikuasai dari hati yang tadinya seperti itu sekarang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin terima kasih banyak, semoga Abah selalu diberikan kesehatan. Amin. Dipanjangkan umurnya dan semoga setiap hari rezeki selalu mengalir ya, Pak ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.